Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Olivia Stefani, NRP 03119400000064 akan presentasikan laporan tugas akhir saya yang berjudul Model Fenologi Tebu Jangka Panjang menggunakan fusi citra satelit Landsat dan MODIS dengan studi kasus Kabupaten Ngawi. Dosen pembimbing saya yaitu Bapak Lalu Muhammad Jailani, STMSC, PhD. Yang akan saya presentasikan pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu pendahuluan, kedua metodologi, ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Yang pertama, pendahuluan. Fenologi merupakan suatu studi tentang siklus kejadian biologis dan kaitannya dengan pengaruh biotik dan abiotik serta siklus fase pertumbuhannya. Untuk kali ini saya meneliti tentang tebu, di mana tebu memiliki siklus fase pertumbuhan yang pertama, fase perkecambahan, yang kedua fase pertunasan, yang ketiga fase pemanjangan batang, dan yang terakhir fase kemasakan. Fenologi ini perlu diteliti karena berguna untuk pemetaan, untuk mendeteksi kondisi lingkungan yang tidak normal, meningkatkan perakiraan hasil panen, meningkatkan model, dan pembuatan kalender fenologis. Salah satu objek yang perlu diteliti yaitu fenologi tentang tebu, di mana tebu merupakan komoditas strategis Indonesia karena kebutuhan gula nasional yang terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pertumbuhan industri pengolahan makanan dan minuman. Namun, tebu merupakan tanaman tahunan, sehingga secara tradisional akan membutuhkan waktu yang sangat lama dalam penelitian fenologi. Oleh karena itu, penginderaan jauh merupakan teknologi yang sangat efektif dalam pemantauan fenologi tebu secara jangka panjang. Di sini saya menggunakan metode Instant Spatial and Temporal Adaptive Reflectance Fusion Model atau disingkat dengan STRFM, yaitu merupakan penggabungan antara citra beresolusi temporal yang baik seperti Landsat 8 dan Landsat 9 yang memiliki resolusi spasial 30 meter dengan citra beresolusi spasial yang baik. Salah satunya yaitu MODIS, di mana memiliki resolusi temporal harian. Hasil dari penggabungan kedua citra ini akan menghasilkan citra fusi spasiotemporal atau citra sintesis yang memiliki resolusi spasial 30 meter dan resolusi temporal harian. Batasan masalah pada penelitian kali ini, yang pertama yaitu area studi. Area studi menggunakan lahan baku tebu hasil klasifikasi menggunakan metode Support Vector Machine atau SVM dengan area sampel tebu berada di Desa Plosolor, dan citra satelit yang digunakan dalam metode STRFM yaitu citra satelit MODIS MCD 43A4 dengan jangka waktu 10 tahun yaitu April 2013 hingga Juni 2023. Yang kedua, citra satelit Landsat 8 Surface Reflectant Collection 2 Tier 1 Level 2 jangka waktu April 2013 hingga Juni 2023. Yang ketiga, citra satelit Landsat 9 Surface Reflectant Collection 2 Tier 1 Level 2 jangka waktu November 2021 hingga Juni 2023. Untuk validasi nilai indeks spektral yang diambil yaitu nilai spektral yang diukur menggunakan spektrometer diambil dari pengukuran lapangan di Desa Rejuno, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi pada tanggal 3 sampai 4 Februari 2023, citra Google Earth tahun 2013 sampai 2023, dan wawancara dengan seorang penggarap tebu. Tujuan penelitian ini yang pertama mengetahui perubahan fase pertumbuhan tanaman tebu di Kabupaten Ngawi, yang kedua mengetahui persebaran fase tanaman tebu di Kabupaten Ngawi, yang ketiga mengetahui akurasi hasil identifikasi fenologi tebu yang diperoleh menggunakan metode STRFM. Selanjutnya, untuk manfaat penelitian, yang pertama memberikan informasi mengenai model fenologi dan fase pertumbuhan tanaman tebu di Kabupaten Ngawi jangka waktu 2013 hingga tahun 2023. Yang kedua, mengetahui persebaran fase pertumbuhan tanaman tebu di Kabupaten Ngawi dan diharapkan dapat digunakan oleh berbagai pihak terkait seperti pabrik gula setempat, PT Perkebunan Nusantara 11, Dinas Pertanian maupun instansi terkait lainnya terkait data dasar dalam pemetaan
tanaman tebu di Kabupaten Ngawi, memprediksi produktivitas tebu dan menganalisis perubahan iklim atau perubahan lingkungan yang terjadi selama 10 tahun terakhir di Kabupaten Ngawi. Berikutnya yaitu metodologi. Lokasi penelitian yaitu berada di Kabupaten Ngawi dengan tepatnya pada Desa Plosolor dan Desa Rejuno, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi seperti pada peta sebelah kanan. Alat yang digunakan yang pertama perangkat keras, laptop, mouse, dan spektrometer, dan perangkat lunak Google Earth Engine, Spider, ArcMap, dan Microsoft Excel 365. Untuk bahan yang digunakan, yang pertama data citra satelit Landsat 8 Surface Reflectantir 1 level 2 yang diperoleh dari platform Google Earth Engine dengan jangka waktu perekaman mulai dari 1 April 2013 hingga 30 Juni 2023. Yang kedua, data citra satelit Landsat 9 Surface Reflectantir 1 level 2 yang diperoleh dari platform Google Earth Engine dengan waktu perekaman mulai dari 1 September 2023 hingga 30 Juni 2023. Yang ketiga, data citra satelit MODIS MCD 43A4 Tera Aqua Nadir BRDF Adjusted Reflectant NBAR Daily Level 3 Global dengan resolusi spasial 500 meter yang diperoleh dari platform Google Earth Engine dengan waktu perekaman mulai dari 1 April 2013 hingga 30 Juni 2023. Yang keempat, data citra satelit resolusi tinggi Worldview 2 dengan waktu perekaman pada tanggal 25 Mei 2023. Yang kelima, data spektral dari salah satu varietas tebu pada fase pemanjangan batang yang diperoleh melalui pengukuran langsung lapangan menggunakan spektrometer di wilayah Kabupaten Ngawi. Dan yang keenam, data validasi yaitu geotagging lapangan pada area tebu dan non-tebu. Berikut diagram alir yang telah dilakukan. Yang pertama dilakukan pengambilan data sampel daun tebu, kemudian data sampel daun tebu akan dilakukan pengukuran menggunakan alat spektrometer, sehingga akan dihasilkan data spektral daun tebu. Selanjutnya untuk citra satelit resolusi tinggi Worldview 2 dilakukan input data training, di mana data training telah diperoleh melalui hasil geotagging lapangan. Data tersebut dilakukan klasifikasi menggunakan metode support vector machine, sehingga diperoleh area lahan baku tebu, jagung, non-jagung, dan non-tebu. Data ini dilakukan uji akurasi apabila diperoleh hasil lebih dari 80% untuk Cohen's kappa, maka akan dilanjutkan ke metode selanjutnya. Namun apabila Cohen's kappa kurang dari 80%, maka akan dilakukan klasifikasi kembali menggunakan support vector machine. Selanjutnya untuk citra satelit Landsat 8 dan Landsat 9 level 2 dilakukan kuantifikasi dan filtering menggunakan software Google Earth Engine. Dan citra satelit MODIS dilakukan pre-processing dan serta maksud saya filtering menggunakan Google Earth Engine. Selanjutnya dilakukan subset menggunakan data area lahan tebu yang telah diperoleh. Selanjutnya dilakukan perhitungan NDVI. Apabila nilai NDVI telah memenuhi validasi pada data spektral daun tebu menggunakan pengukuran spektrometer, maka dilanjutkan ke proses selanjutnya. Namun apabila hasil NDVI tidak memenuhi, maka dilakukan kembali perhitungan NDVI. Nilai NDVI yang telah tervalidasi selanjutnya akan dilakukan proses STRFM framework sehingga dihasilkan High Spatio-Temporal Time Series NDVI. Selanjutnya akan dilakukan validasi kembali menggunakan data spektral daun tebu hasil pengukuran spektrometer. Apabila telah tervalidasi, maka akan dilanjutkan ke proses selanjutnya, namun apabila belum memenuhi, maka akan dilakukan kembali perhitungan menggunakan STRFM framework. Untuk nilai NDVI yang telah tervalidasi, dilakukan pengolahan sehingga diperoleh peta persebaran fase tanaman tebu serta kalender fenologi tanaman tebu Kabupaten Ngawi. Selain itu, untuk hasil perhitungan NDVI menggunakan citra satelit Landsat 8 dan 9 level 2 yang
telah tervalidasi, juga akan dilakukan perhitungan dan pengolahan sehingga diperoleh peta persebaran fase tanaman tebu dan kalender fenologi tanaman tebu Kabupaten Ngawi menggunakan Landsat 8 dan Landsat 9. Selanjutnya dilakukan analisis hasil dan dilakukan uji akurasi menggunakan korelasi. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Berikut hasil pembuatan pustaka spektral di mana grafik ini menunjukkan nilai reflektan dengan panjang gelombang antara 400 hingga 900 nanometer. Di sini menggunakan data sampel daun tebu yang bervarietas belum diketahui atau disimbolkan dengan varietas X. Perekaman nilai reflektan ini menggunakan 71 sampel daun tebu varietas X yang dilakukan pada tanggal 3 sampai 4 Februari 2023, di mana sampel daun ini berada pada fase pemanjangan batang tanaman tebu di Desa Rejuno, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, dengan setiap daunnya diuji 3 titik sampel sehingga diperoleh nilai rata-rata dari 225 titik sampel tebu. Hasil yang diperoleh sesuai dengan kanal pada Landsat 8, kanal 1 yaitu 3,9853, kanal 2 yaitu 5,0741, kanal 3 yaitu 11,5627, kanal 4 yaitu 6,0408, dan kanal 5 yaitu 47,0549. Berikut peta sebaran pengambilan sampel tebu yang tersebar di Desa Rejuno dan sedikit dari Desa Plosolor. Berikut titik training yang berwarna kuning yaitu untuk tanaman jagung, yang putih yaitu non tebu dan non jagung, untuk berwarna merah yaitu tebu. Titik training tanaman tebu berjumlah 15 titik, jagung berjumlah 51 titik, dan non-tebu jagung berjumlah 35 titik. Hasil klasifikasi tutupan lahan tebu dan non-tebu dengan menggunakan metode support vector machine di Desa Rejuno dan sebagian Desa Plosolor diperoleh luas area tebu yaitu 408,21 hektar, di mana luas lahan tebu di Desa Rejuno yaitu 235,35 hektar, sedangkan luas lahan tebu di Desa Plosolor yaitu 172,86 hektar. Selanjutnya, untuk area tebu dilakukan validasi menggunakan titik-titik validasi sebanyak untuk titik jagung sebanyak 26, tebu sebanyak 30 titik, dan non-jagung sebanyak 44 titik. Hasil akurasi klasifikasi tutupan lahan diperoleh matrik kesalahan, di mana diperoleh nilai kappa yaitu sebesar 82%. Berdasarkan klasifikasi Cohen's kappa, nilai akurasi yang diperoleh dari klasifikasi tebu jagung dan non-jagung yaitu peluang interpretasi sangat baik. Oleh karena itu, data lahan tebu ini digunakan sebagai lahan baku tebu pada penelitian ini. Baik, untuk lokasi area sampel tebu berada di Desa Plosolor, di mana menggunakan area tebu dengan panjang 150 meter dan lebarnya 150 meter, atau 5 piksel kali 5 piksel dari citra satelit Landsat 8 dan Landsat 9 yang terletak pada 7 derajat 26 menit 07 detik lintang selatan sampai 7 derajat 26 menit 12 detik lintang selatan dan 111 derajat 37 menit 04 detik bujur timur sampai 111 derajat 37 detik menit 08 detik bujur timur. Hasil identifikasi tanaman tebu menggunakan citra satelit MODIS diperoleh sebagai berikut.
Tanaman tebu diidentifikasi berdasarkan pola perubahan NDVI citra satelit MODIS MCD 43A4 yang terbentuk selama 10 tahun, yaitu April 2013 hingga Juni 2023. Namun tanaman tebu hanya diidentifikasi dengan nilai minimal NDVI 0,265, yaitu dimulai pada tanggal 14 Oktober 2019 hingga 30 Juni 2013. Pada tahun 2013 hingga Oktober 2019 diperkirakan bahwa tutupan lahan pada area sampel belum terdapat tanaman tebu, namun terdapat vegetasi lainnya atau non-tebu. Sedangkan tanaman tebu dimulai sejak 14 Oktober 2019 hingga 30 Juni 2023. Selanjutnya, hasil identifikasi perubahan fase tanaman tebu menggunakan citra satelit Landsat 8 dan Landsat 9. Di sini menggunakan nilai median data dari setiap pixel hasil dari NDVI Landsat 8 dan Landsat 9. Di sini diidentifikasi bahwa pola spektral yang terbentuk tidak konsisten pada tahun 2013 hingga awal tahun 2019. Sedangkan pada akhir tahun 2019 hingga 2023, grafik menunjukkan pola yang cukup konsisten. Sebagaimana hasil yang diperoleh dari citra satelit MODIS pada tahun 2013 hingga pertengahan Oktober tahun 2019, diperkirakan bahwa tutupan lahan pada area sampel tersebut belum terdapat tanaman tebu, namun terdapat vegetasi lainnya atau non-tebu. Selanjutnya, hasil identifikasi perubahan satu siklus fase tanaman tebu di sini diambil mulai dari Oktober 2020 hingga Agustus 2021. Di sini ditunjukkan fase perkecambahan, fase pertunasan, fase pemanjangan batang, dan fase kemasakan dari satu siklus tanam hingga panen tanaman tebu. Dapat diidentifikasi dengan nilai terendah dan semakin meningkat ditunjukkan pada fase perkecambahan. Fase perkecambahan kemudian memasuki fase selanjutnya, yaitu fase pertunasan apabila nilai NDVI semakin meningkat. Setelah tanaman tebu berumur kira-kira 3 bulan, maka tanaman tebu memasuki fase pemanjangan batang yang ditandai dengan peningkatan nilai NDVI secara drastis hingga nilai puncak NDVI tertinggi. Ketika memasuki fase kemasakan, maka nilai NDVI akan mengalami penurunan hingga akhirnya dipanen. Ketika dipanen, NDVI akan turun secara drastis, seperti grafik yang ditampilkan pada layar. Dari grafik satu siklus tersebut, maka diperoleh nilai ambang batas setiap fasenya, di mana pada fase perkecambahan nilai minimum yaitu 0,22 dengan maksimum 0,3005, fase pertunasan dengan nilai minimum 0,3006 dengan maksimum 0,6140, dan fase pemanjangan batang yaitu dengan nilai minimum 0,7125 dan maksimum 0,8630, dan fase kemasakan dengan nilai minimum 0,6150 dan maksimum 0,7124. Berikut hasil citra fusi STRFM diperoleh resolusi spasial 30 meter dan resolusi temporal harian. Grafik NDVI citra fusi STRFM ditampilkan sebagai berikut pada tahun 2019 hingga tahun 2013. Di sini dapat dilihat bahwa grafik setiap tahunnya untuk metode STRFM di sini tidak lengkap akibat citra sintesis yang tidak berhasil terbentuk karena proses gagal akibat adanya tutupan awan dari salah satu citra maupun kedua citra. Berikut hasil identifikasi fenologi tanaman tebu citra satelit Landsat 8 dan Landsat 9. Di sini diperoleh perubahan dari fase perkecambahan, pertunasan, pemanjangan batang, kemasakan, dan untuk warna putih tidak teridentifikasi. Hal ini disebabkan karena adanya tutupan awan pada lahan yang diamati. Dengan menggunakan hasil NDVI
Sebelumnya akan diperoleh kalender fenologi sebagai berikut yang dimulai dari bulan Oktober 2019 hingga Juni 2023. Eh, Hampir setiap tahunnya semua mengalami fase perkecambahan pada bulan Agustus, September, Oktober, atau November. Selanjutnya mengalami fase pertunasan pada bulan Desember hingga akan mengalami fase pemanjangan batang pada Januari hingga Juli, dan fase kemasakan terdapat pada bulan Mei, Juni, Juli, dan September. Untuk tahun 2021 dan tahun 2023, tanaman tebu tidak mengalami fase perkecambahan. Hal ini disebabkan karena pada lahan yang diamati tidak dilakukan penanaman kembali, namun hasil panen akan dipotong hingga pangkal, sehingga pangkal dari pangkal dari tebu akan langsung bertunas kembali. Hal ini dapat dilakukan setiap 2 tahun dari periode pertumbuhan tanaman tebu, dan untuk tahun ketiga metode ini tidak efektif untuk dilakukan berdasarkan wawancara oleh petani salah satu penggarap tebu di Kabupaten Ngawi. Berikut hasil identifikasi fenologi tanaman tebu citra fusi STRFM. Dari hasil yang diperoleh, banyak area yang tidak teridentifikasi. Hal ini disebabkan karena banyaknya citra yang tidak terbentuk akibat adanya tutupan awan pada area yang diamati. Sehingga hasil identifikasi fenologi tanaman tebu menghasilkan kalender fenologi yang banyak yang tidak teridentifikasi dan hanya dihasilkan sedikit data, di mana untuk tahun 2019 hanya Oktober November, 2020 hanya Juli hingga September, 2021 hanya April hingga Agustus, 2022 Juni hingga September, dan 2023 Mei hingga Juni. Berikut identifikasi sebaran fase lahan tebu, di mana untuk peta persebarannya di sebelah kanan untuk bagian atas merupakan peta persebaran hasil pengolahan citra satelit Landsat 8 dan Landsat 9. Untuk bagian bawah yaitu pada citra fusi STRFM. Di sini dapat dilihat untuk luasan yang diperoleh pada setiap fasenya pada citra Landsat dan citra fusi STRFM. Di sini diperoleh untuk fase pemanjangan batang 0 hektar dan fase kemasakan di sini 0,27 atau hanya 3 dan sampai 4 piksel yang terbentuk. Hal ini setelah divalidasi merupakan bukan area tebu, namun terdapat vegetasi lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya kesalahan pada proses klasifikasi lahan. Untuk fase terbanyak, yaitu berada pada fase perkecambahan, di mana citra Landsat menunjukkan nilai 204,84 hektar dan citra fusi 208,44 hektar. Untuk tahun 2020, diperoleh luasan lahan fase perkecambahan yang tersedikit, dan untuk fase terbanyak yaitu fase pertunasan berjumlah 246,6 hektar untuk citra Landsat dan 279,72 hektar untuk citra fusi. Untuk tahun 2021, tampilan peta seperti pada gambar sebelah kanan. Untuk peta sebelah atas yaitu Landsat 8 dan Landsat 9. Untuk bagian bawah yaitu hasil citra STRFM. Pada bagian daerah Rejuno bagian utara dan Plosolor bagian utara, di sini terdapat banyak area yang tidak terbentuk untuk citra fusi STRFM, disebabkan karena citra yang tidak terbentuk, banyak citra piksel yang belum terbentuk pada area ini, sehingga luasan yang terbentuk juga berbeda sangat jauh. Pada citra Landsat diperoleh
nilai terbesar yaitu pada fase pertunasan yaitu 171,72, sedangkan pada citra fusi diperoleh area terluas yaitu fase pertunasan dengan luas 106,29 hektar. Pada tahun 2022 diperoleh hasil sebagai berikut. Untuk luas terbanyak dengan menggunakan citra Landsat diperoleh fase pertunasan 145,71 hektar, sedangkan area terbanyak untuk citra fusi yaitu fase kemasakan yaitu 144,54 hektar. Untuk tahun 2023 pada fusi STRFM juga dihasilkan terbentuk sedikit area yaitu pada Rejuno dan Plosolor sebelah selatan. Dengan menggunakan citra Landsat diperoleh area terbanyak yaitu fase kemasakan yaitu 292,86 hektar, sedangkan untuk citra fusi diperoleh terbanyak pada fase pemanjangan batang dengan luasan 70,29 hektar. Luasan yang dapat terbilang sangat jauh drastis di sini akibat tidak terbentuknya piksel-piksel citra fusi karena tertutup awan. Berikut hasil uji akurasi dengan menggunakan korelasi Pearson. Diperoleh koefisien korelasi sangat kuat untuk ketiganya. Untuk Landsat dan STRFM diperoleh hasil 0,9935, untuk Landsat dengan MODIS 0,9371, dan STRFM dan MODIS yaitu 0,9441. Berikut hasil regresi linear yang dihasilkan. Semuanya diperoleh hasil hubungan positif atau berbanding lurus dengan R-square Landsat STRFM yaitu 0,9871, untuk Landsat MODIS yaitu 0,8781, untuk NDVI dari MODIS STRFM yaitu 0,9813. Berikut hasil validasi menggunakan aplikasi Google Earth, Google Street View, dan World View 2 untuk tahun 2013 hingga tahun 2017. Di sini tidak ditampilkan tanaman tebu. Untuk tahun 2 November 2017 dan hingga 14 September 2019, citra tidak menunjukkan tanaman tebu pada area lahan yang diamati. Untuk tanggal 8 Juni 2020 hingga 8 Oktober 2021, terlihat pada lahan yang diamati sudah terdapat tanaman tebu. Untuk tahun 2022 hingga tahun 2023, area yang diamati telah terdapat tanaman tebu. Berikut hasil validasi menggunakan foto lapangan pada tanggal 29 Juni 2023, di mana gambar sebelah kanan yaitu pada area lahan tebu tidak dilakukan penanaman kembali, namun di sini dilakukan panen dan langsung dilakukan pertunasan tanaman tebu. Untuk hasil sebelah kiri yaitu tebu yang berada pada fase pertunasan dan bagian tengah yaitu tebu dengan fase pemanjangan batang di mana bersebelahan dengan tanaman jagung. Hasil wawancara dengan Bapak Sunarto, 54 tahun, salah satu penggarap kebun tebu. Tanaman tebu dapat dilakukan tanam dan panen kapanpun karena perawatannya yang cukup mudah. Namun, masa panen harus menyesuaikan musim kemarau agar truk dapat masuk ke dalam lahan tebu. Selain itu, masa panen harus mendekati waktu buka giling dari pabrik gula.
Oleh karena itu, di Kabupaten Ngawi biasanya dilakukan panen sekitar bulan Mei hingga bulan Agustus. Karena masa pertumbuhan tebu lebih dari 8 bulan, maka tanam tebu harus dilakukan sekitar bulan Agustus hingga November. Hal ini didukung dengan data perakiraan musim kemarau BMKG Kabupaten Ngawi, di mana masa kemarau tahun 2020 yaitu pada April minggu ketiga hingga Mei minggu kedua dengan puncak kemarau pada bulan Agustus. Dan pada tahun 2021 awal kemarau dimulai pada Mei minggu pertama hingga Mei minggu ketiga dengan puncak kemarau yaitu bulan Agustus. Pada tahun 2022 awal kemarau yaitu minggu kedua bulan April dan minggu pertama bulan Mei dengan puncak kemarau pada bulan Agustus, serta tahun 2023 awal kemarau dimulai pada Mei minggu pertama hingga puncak kemarau pada bulan Agustus. Sedangkan untuk waktu buka giling pabrik gula Rejo Agung Baru di sini diperoleh bahwa pada tahun 2021 hingga tahun 2022 waktu buka giling pada bulan Mei, dan pada tahun 2020 buka giling dimulai pada bulan Juni. Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan pola perubahan fase tanaman tebu yang terbentuk, baik dari citra satelit Landsat 8 dan Landsat 9 maupun citra fusi STR-FM, dapat diidentifikasi bahwa pada tahun 2013 hingga awal 2019, pada area sampel tebu tidak terdapat tanaman tebu. Pada bulan Oktober 2019 mulai dilakukan pembukaan lahan tebu sehingga terbentuk pola perubahan fase tanaman tebu hingga Juni 2023. Fase pertumbuhan tanaman tebu dibagi menjadi 4, yaitu fase perkecambahan, fase pertunasan, fase pemanjangan batang, dan fase kemasakan. Di Desa Rejuno dan Desa Plosolor, pada periode pertama, fase perkecambahan terjadi pada bulan Oktober 2019 dan November 2019, fase pertunasan pada bulan Desember 2019, fase pemanjangan batang bulan Februari 2020 hingga Juli 2020, dan fase kemasakan pada bulan Agustus 2020. Pada periode kedua, fase perkecambahan terjadi pada bulan September 2020, fase pertunasan pada bulan Oktober 2020 dan November 2020, fase pemanjangan batang pada bulan Desember hingga Mei 2021, dan fase kemasakan pada bulan Juni 2021 hingga Juli 2021. Pada periode ketiga, tidak terjadi fase perkecambahan. Fase pertunasan pada bulan Agustus 2021 hingga November 2021. Fase pemanjangan batang pada bulan Januari 2022 hingga Juni 2022. Dan fase kemasakan pada bulan Juli 2022. Pada periode keempat, fase perkecambahan pada bulan Agustus 2023, fase pertunasan pada bulan September 2022 hingga Desember 2022, fase pemanjangan batang pada bulan Januari 2023 hingga April 2023, serta fase kemasakan pada bulan Mei 2023. Pada periode keempat tidak terdapat fase perkecambahan, sedangkan fase pertunasan pada bulan Juni 2023. Yang kedua, lahan baku tanaman tebu dengan menggunakan metode support vector machine menghasilkan area tebu seluas 408,21 hektar, di mana luas lahan tebu di Desa Rejuno yaitu 235,35 hektar, sedangkan luas lahan tebu di Desa Plosolor yaitu 172,86 hektar. Berdasarkan citra satelit Landsat dan Landsat 9 pada tanggal 24 Oktober 2019, mayoritas lahan tebu berada di fase perkecambahan, di mana lahan terluas di Desa Rejuno, yaitu 113,49 hektar. Pada tanggal 23 Agustus 2020, mayoritas lahan tebu berada di fase pertunasan, di mana lahan terluas di Desa Rejuno, yaitu 135,72 hektar. Pada tanggal 25
Juli 2021, mayoritas lahan tebu berada di fase pertunasan, di mana lahan terluas di Desa Rejuno yaitu 109,08 hektar. Pada tanggal 20 Juli 2022, mayoritas lahan tebu berada di fase pertunasan, di mana lahan terluas di Desa Rejuno yaitu 93,96 hektar. Pada tanggal 20 Mei 2023, mayoritas lahan tebu berada di fase pemanjangan batang, di mana lahan terluas di Desa Rejuno yaitu 185,49 hektar. Berdasarkan citra fusi STRFM pada tanggal 25 Oktober 2019, mayoritas lahan tebu berada di fase perkecambahan, di mana lahan terluas di Desa Rejuno yaitu 116,1 hektar. Pada tanggal 24 Agustus 2020, mayoritas lahan tebu berada di fase pertunasan, di mana lahan terluas di Desa Rejuno yaitu 138,87 hektar. Pada tanggal 26 Juli 2021, mayoritas lahan tebu berada di fase pertunasan, di mana lahan terluas di Desa Rejuno yaitu 59,13 hektar. Pada tanggal 21 Juli 2022, mayoritas lahan tebu berada di fase kemasakan, di mana lahan terluas di Desa Posolor yaitu 70,38 hektar. Pada tanggal 21 Mei 2023, mayoritas lahan tebu berada di fase pemanjangan batang, di mana lahan terluas di Desa Posolor yaitu 56,79 hektar. Luasan yang berbeda secara signifikan antara citra satelit Landsat 8 dan Landsat 9 dengan citra fusi STRFM disebabkan karena pada citra fusi STRFM banyak area yang tertutup awan sehingga hanya sebagian kecil wilayah lahan tebu yang terbentuk di Desa Rejuno dan Desa Plosolor. Dan yang terakhir, nilai uji akurasi menggunakan korelasi Pearson diperoleh korelasi sangat kuat untuk hasil NDVI pengolahan Landsat STRFM yaitu 99,35%, STRFM MODIS yaitu 94,41%, Landsat MODIS yaitu 93,71%, dan saran yang dapat saya berikan dari penelitian ini yaitu yang pertama, mencari data lahan baku dari berbagai instansi terkait seperti pabrik gula, Dinas Pertanian, PT Perkebunan Nusantara, ataupun instansi terkait lainnya, dan menggunakan citra satelit Sentinel-2 untuk pemodelan fenologi tanaman tebu di mana memiliki resolusi spasial dan resolusi temporal yang lebih tinggi dibandingkan dengan Landsat 8 dan Landsat 9. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.